Berkah untuk Pondok Pesantren Al-Mizan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Semoga menjadi penyambung silaturahim, menjadi penyeimbang kehidupan bahagia dunia dan akhirat, dan menjadi penyumbang peradaban Islam dunia. Mabruk 30 tahun Al-Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Akbar Zainuddin. Ini saya sedang ada di pesantren Al-Mizan di Rangkas Bitung. Hari ini kita akan bersama-sama menghadiri syukuran 30 tahun pesantren Al-Mizan yang akan diisi dengan sujud syukur dan tausiah dari pimpinan Pondok Pesantren Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Shalatan wa salam ala nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam ta'zim dan hormat untuk pimpinan Pondok Pesantren dan sahabat Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Salam ta'zim dan hormat untuk pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan Dr. Andes Kiai Haji Azhari Al-Yemeni. Kami ucapkan ahlan wa sahlan seluruh keluarga besar Pondok Mulia dan sahabat yang sudah tiba di bumi Al-Mizan wal Kirim. Satu menit pertama atmosfer Al-Mizan merindukan takbir antum hari ini. Takbir! Tepuk tangan untuk berkat 30 tahun Al-Mizan. Al-Mizan maju, berakselerasi, berkontribusi untuk negeri. Sejak 30 tahun lamanya Imam Mulia, tapi lahirnya Al-Mizan akan melahirkan al-ajiyal al-mutakhaliqin bil akhlaqil karimah, generasi yang berkarakter yang akan hiasi negeri ini dari tanah Al-Mizan. Potret 30 tahun Al-Mizan terus berkembang dari masa ke masa, melahirkan generasi-generasi yang dibutuhkan di bumi Nusantara. Usia 30 tahun memang belia, tetapi akhirnya para alumni yang terlahir di Al-Mizan pasti ingin menjadi kebanggaan dari bumi Al-Mizan yang akan terus berkembang untuk menjadi kebanggaan di tanah Nusantara ini. Maka sebuah kesyukuran hari ini hadir Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Hari ini hadir para pimpinan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, terkhusus ahlan wa sahlan para pimpinan Pondok Pesantren di zona Banten dan sekitarnya. Ungkapan kata syukur akan tersampaikan dari speech kolaborator ketua panitia peringatan bulan 30 tahun Pondok Pesantren dan Al-Mizan dan penyampaian segala sikap pondok. Kami mohon kesulitan Al-Ustaz Ahmad Yas Fawas Fadlatul Fadl. Segenap hadirin kiai, pimpinan Pondok Pesantren
Izinkan kami sebagai Ketua Panitia peringatan 30 tahun Pondok Pesantren Al Mizan menyampaikan sedikit laporan kepada hadirin sekalian tentang apa yang telah dilaksanakan dan diselenggarakan selama peringatan 30 tahun Pondok Pesantren Al Mizan. Peringatan 30 tahun Pondok Pesantren Al Mizan dilaksanakan mulai tanggal 7 September 2023 dengan dibukanya Al Mizan Galang Kreasi, lomba perkemahan pramuka, penggalan dan perda yang dihadiri oleh lebih dari 60 pesantren, 1.500 peserta putra dan putri. Tentu ini menjadi sebuah kesyukuran, besarnya jumlah yang hadir menjadi sebuah kesyukuran bahwa di 30 tahun Al-Mizan bukan hanya sekedar menggelar event, tapi juga mampu merajut silaturahim antar pesantren, bukan hanya di Banten, tapi juga di sekitar Banten, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, bahkan Lampung dan lain sebagainya. Dilanjutkan setelah Al-Mizan Galang Kreasi, yaitu kegiatan seminar pondok pesantrenan yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Iman Hidayat Wazakashi tentang penyampaian nilai-nilai pesantren putri dilaksanakan di Al-Mizan 2 Putri Cikole Pandeglang Banten yang juga dihadiri oleh para kiai dan ibu-ibunya. Dilanjutkan lagi dengan seminar Fathun Nisa untuk putri. Selanjutnya ada lagi agenda perlombaan Al-Mizan Language Festival yang diikuti oleh kurang lebih 25 pesantren, di mana hampir 400 peserta untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan perlombaan bahasa, karena bahasa adalah dalil ma'ah. Maka ini menjadi simbol penting untuk kita laksanakan. Selanjutnya dilaksanakan Al-Mizan Al-Quran Festival. Al-Mizan Al-Quran Festival mengusung kegiatan Al-Quran, Syarah Al-Quran, Hafdzul Quran, dan Fathul Quran dilaksanakan di Al-Mizan 3 di Tahfidz Quran di Banjar, Pandeglang, Banten. Selanjutnya dilaksanakan pula setelah itu perlombaan tapak suci, yaitu Al-Mizan Fighter Championship atau disingkat dengan Al-Fatah. Peringatan 30 tahun Al-Mizan diikuti oleh kurang lebih hampir 300 peserta dari sekolah-sekolah dan pesantren di Pondok Pesantren Al-Mizan 1 Monas Bitung di sini di aula ini. Dan alhamdulillah, dan pada hari ini menjadi sebuah kebanggaan dan kesyukuran kami bisa bisa mengundang segenap kiai, terkhusus ayahanda tercinta Kiai Haji Hasan Abdul Wassalam untuk hadir. Yang saya ini di tengah kesibukan beliau luar biasa padat, beliau masih menyempatkan hadir. Kami betul-betul terharu saja. Kami bukan pondok yang besar, pondok yang mungkin banyak yang diperhatikan, tapi alhamdulillah beliau berkenan hadir pada hari ini. Bukan hanya satu acara, bahkan 2 acara, dan meresmikan Al-Mizan Stadium pagi ini. Maka terima kasih sekali kami aturkan kepada Kiai Hasan Abdul Wassalam atas kehadiran di Al-Mizan pagi hari ini beserta para kiai, penyanyi, ustaz dan ustazah yang juga berperan hadir di momen bersejarah 30 tahun Al-Mizan ini. Setelah peresmian stadion, kita setelahnya akan mendengarkan tausiah syukuran oleh ayahanda, dilanjutkan dengan sujud syukur di Masjid yang sholat ini juga akan dipimpin oleh ayahanda Kiai Hasan Abdul Wassalam. Semoga beliau berkenan, semoga beliau ridho, dan semoga selalu mendoakan Al-Mizan dan kami anak-anaknya. Kami berdoa. Tidak hanya sampai di sini para hadirin sekalian, tapi juga penyelenggaraan peringatan 30 tahun Pondok Pesantren
di bulan Maret insya Allah baru kita akan melaksanakan penutupan dari peringatan milad 30 tahun Al-Mizan tepat insya Allah kalau tidak ada halangan di tanggal 15 Maret 2024 bertepatan dengan hari lahirnya Al-Mizan insya Allah bila tidak ada halangan. Baik, demikian sedikit laporan yang bisa kami sampaikan sebagai Ketua Panitia Peringatan Milad 30 tahun Al-Nusrat Al-Mizan. Dan mohon maaf Ustaz Jerry sebagai MC, sepertinya untuk sejarah singkat karena waktu nanti biar ayahanda Kiai Azhari MPDI sendiri yang akan menyampaikan terkait sejarah Pondok Pesantren Al-Mizan. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ahlan wa sahlan terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pimpinan pondok pesantren di setiap titik Indonesia memberikan spirit tersendiri bagi Al-Mizan. Salah satunya pimpinan pondok pesantren Al-Kansa Al-Ustaz Kiai Haji Abdin Muhammad Karimah. Beliau hadir di bumi Al-Mizan hari ini dan memohon kesediaan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Abdin Muhammad Karimah untuk menyampaikan testimoni dan perkataan syukur. Tidak berdoa berikan dukungan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa Muhammad bin Abdillah ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ba'da tahiyyah wal hamdalah wasyahadah wassalam. Yang sama-sama kita ciptakan, kita muliakan, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala teruntuk ayahanda tercinta Kiai Haji Hasan Al-Sahab beserta Kiai. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, rahmat dan kepada beliau. Para kiai pimpinan pondok pesantren, kaum alumni Gotor, kaum silaturahmi pesantren Selebak, dan kaum pesantren alumni daerah Kolam dan Madrasah, para asatid dan ustadzah serta santriwati pondok pesantren Madrasah. Wabil khusus pada
implementasi daripada penghambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang santri, seorang anak yang taat, juga seorang murid yang hormat terhadap orang tua dan guru, ayahanda ayahanda anak azhar yang lama. Di balik daripada hantaran perjuangan pengorbanan Allah yarham, meskipun belum masih hidup tetap Allah yarham. Pesantren Al-Mizan berkembang maju, bahkan tidak hanya di Cikole, tetapi seluruh belahan muka bumi ini ada cabang atau kuliah pondok pesantren Al-Mizan. Pada hari ini, atas nama, anggap saja Pak Kiai, anak ini saya adik, juga murid Pak Kiai. Kita berjamaah mendoakan pondok pesantren Al-Mizan senantiasa berkah merupakan timbangan amal. Al-Mizan sendiri timbangan amal sebagai penyeimbang, sebagai penyambung dan penyumbang. Al-Mizan sebagai penyeimbang kehidupan dunia dan akhirat, penyeimbang ilmu pengetahuan agama dan umum, penyambung silaturahim serta penyumbang peradaban umat Islam. Mewakili durian Allah bayarkan keyakinan riwayat Allah. Saya dengan Pak Kiai Anang ini senantiasa sembunyi-sembunyi untuk merapatkan barisan, terutama di Kabupaten Lebak ini, beserta Pak Kiai Ikhwan Hadirin, beserta Pak Kiai Sulaiman Effendi, Pak Kiai yang di apa namanya Thailand dibayar, dan mereka adalah pemilik dari santri-santri yang mendirikan pesantren Al-Mizan di Darussalam di Lebak ini. Pak Kiai ayahanda tetap Hasan, insya Allah tidak ada perbedaan antara Kiai Sabu dengan Kiai Celana. Semuanya isinya bisa boleh. Artinya apa? Artinya kita bersatu antara Kiai Sabu dan Kiai. Inilah Lebak, kota santri di mana tumbuh hampir 2.000 pondok pesantren di Lebak. Insya Allah kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat 30 tahun pondok pesantren Al-Mizan. Dan itu diharapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, mengenal lebih dekat program Al-Mizan di usia yang 20 tahun pasti merindukan spirit dari sang Kiai, dan ini merupakan momen yang dirindukan di Indonesia ini. Saatnya kita mengenal lebih dekat profil audiovisual tentang konten pondok pesantren Al-Mizan, dan mari kita lihat tayangan audiovisual berikut ini. Baik dari sisi kualitas pendidikan maupun dari
pembangunan dengan kearifan nilai-nilai kesehatan kehidupan. Seluruh rangkaian kegiatan yang dijalankan di Al-Mizan 3 ini untuk mendukung dan dapat mewujudkan cita-cita dan visi Al-Mizan dalam mencetak generasi Al-Quran yang tidak hanya berakhlak, alim dan amil dengan keilmuan Al-Qurannya, tetapi mereka juga mampu menjawab tantangan global. Bulan Desember 2023 ada Murah Pemilu. Bulan Januari tahun 2024 nanti akan dibuka kembali dan kita mohon dengan segala hormat menjadi untuk bisa menginisiasi sekolah dunia Al-Mizan ini dan memberikan surat izin operasional. Dengan demikian tahun 2024 2025 nanti akan kita mulai tahun akademik baru dengan harapan dari seluruh jajaran Yayasan Al-Mizan memulainya moga kita akan terlaksana pembukaan program ini. Berkat 30 tahun Al-Mizan, rindu untuk tangan yang berjalan ke tapi sebelumnya kami mohon setelah audiovisual tentang konten 30 tahun Al-Mizan, kami mohon kesediaan pimpinan Pondok Pesantren
saya banggakan seorang jenderal Brigjen Abah Tatang kabar Danrem yang alhamdulillah dengan ringan langkah beliau bisa datang juga ke arisan ini dengan sehat walafiat. Beliau sudah datang ke arisan kedua mulai sejak 12 malam dan alhamdulillah hari ini bisa datang dan peringatan bulan ke-30 tahun Al-Mizan. Saya tidak panjang lebar. Karir saya ini murni dari pesantren. Saya pernah pesantren di Kyoto sampai kelas 3. Saya pesantren di Darul dari kelas 4 sampai kelas 6. Saya pernah kuliah sampai BA di UIN YIN Serang. Saya pernah meneruskan S1 di UIN Bandung. Saya pernah meneruskan S2 di Universitas Jakarta, dan kini saya masih melanjutkan dalam tahap disertasi untuk masuk ujian tertutup, yaitu di UIN Bandung dengan jurusan bahasa Arab. Dalam usia saya 25 tahun, ayahnya Kiai Hasan Basrah, saya dipanggil dekan untuk mengajar di Bandung. 3 bulan saya jadi asisten. Tapi saya juga dipanggil oleh para masyayikh di Kresek agar mendirikan contoh di Kresek, karena kami sudah kehilangan ide untuk mengembangkan pesantren Salafiyah. Gedungnya ada, sampahnya tidak ada, sistemnya pun tidak ada. Akhirnya saya menghadap waktu itu dengan Kiai Maimun, yaitu menghadap 2 kiai waktu itu. Pertama kepada Kiai Syekh. Saya datang ke sana dengan niat kami mau mendirikan pesantren namanya Subul Salam. Apa kata Kiai Syekh? Kalian berdua datang pada bulan purnama di bulan puasa, malam bulan purnama. Akhirnya kami datang kembali setelah beberapa bulan menghadap Kiai Syekh yang pada saat itu sekjennya Kiai Sofyan. Betul ya? Datang berdua ke sana menghadap. Saya itu ingin menyampaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat kami di Gresik. Dengan bahasanya beliau sudah, saya tahu apa yang akan kami katakan. Begini jawabannya itu dengan alam yang tertib itu sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Saya tidak bertanya, tapi saya dapat jawab dengan kiai. Akhirnya kami pulang, ya, kemudian menghadap kepada kiai. Satu kata, ahsin niat, perbaiki niat. Tapi saya juga menghantarkan kata-kata saya. Apakah saya jadi dosen di Bandung? Apa saya jadi kiai saja? Jadi kiai. Akhirnya berdirilah Subul Salam. Yang meresmikannya pada saat itu tidak sempat kiai, tetapi kiai faham apa kata-kata beliau. Nah, pimpinannya siapa? Kata saya, pimpinannya berdua, main dengan anak Azhar. Ya sudah, jalan. Lalu tahun 92 didatangi oleh Pak Kiai Syukri. Apa kata Pak Kiai Syukri? Memang anak Azhar itu kamu berdua harus pisah. Tidak boleh ada 2 matahari di sini. Saya tidak mengerti kata-kata itu. Tapi mungkin sudah ketukan Allah di akhirnya Pak Kiai Syukri tahun 93 pertengahan saya mulai melihat kota Rangkas Bitung, karena memang saya jauh dengan orang Rangkas Bitung. Ada sebuah pegangan isinya balok. Saya langsung bilang kepada mertua saya, boleh ini saya pinjam untuk jadi pesantren. Gimana suasananya? Ada di memang tutup aja, jadi pakai tutup pakai kain aspal dulu, aspal. Depannya di dinding depannya itu bambu itu. Nggak punya sekolahan, nggak punya asrama putra dan lain sebagainya.
lahirlah Al-Mizan di Kabupaten di jantung kota Rangkas Bitung pertama kali dengan Gudang Galuh itu, dan santri yang kami miliki sebanyak 67. Kiai Fahid datang kembali, mana ini nangis, duduk di sudut tiang kayu. Kenapa? Dikira Al-Mizan langsung besar dengan bangunan yang permanen, tetapi nyatanya tidak, karena beliau itu adalah sahabat mertua saya. Kalau butuh apa saja ke mertua saya, besi dan lain sebagainya itu ke mertua saya. Tapi itulah Al-Mizan kenyataannya. 2 tahun lalu saya bertanya, di mana lagi Allah Al-Mizan kenyataannya. Akhirnya ada orang jual tanah dibeli oleh mertua saya 1,5 hektar di hutan ini. Maka hijrah Al-Mizan ke tengah hutan dengan segala macam problematikanya, jinilah, ya, airlah, jaraklah, jembatan dan sebagainya. Tapi itu dengan aksen niat wa akhlis salata tsumma istaqim, maka Al-Mizan terus dikembangkan di hutan ini, ya, dalam perjalanan waktu, ya, hingga tahun 2011 Kiai Syekh ngomong dalam event khutbatul wada hafalatul takharruj, beliau sedang untuk menyampaikan tausiah. Saya 2 pertanyaan, bagi apa perlu saya cepat akan saya maafkan? Tidak usah, nanti saja. Akhirnya saya pikir, yang kedua, berapa jumlah santri? Sekian, kamu bisa hidup dengan jumlah santri itu kembangkan terus. Nah, 2000 yang kedua, kamu bisa santri putra dan putri, insya Allah. Saya memimpin ibadah haji Lebak sebagai petugas ibadah haji. Pulang dari sana ada orang mau jual tanah, lain Cikole pesantren 2 dengan seluas 3,5 hektar kita beli dengan harga 1,7 miliar. Dan teman waktu itu mobil saya yang saya pakai untuk benar-benar saya jual 1 miliar, dibantu oleh Bank Syariah Indonesia. Di antaranya kita pakai uang seribu saya di situ, ya. Maka dibelilah itu tanah Cikole 1,7. Saya tadinya nggak mungkin cepat-cepat bisa pindah, tapi kenapa Allah beda Pak Hasan. Dalam 1 tahun bijidin wahirsin wajihadin dibangun benar-benar sebenarnya agar bisa pindah secepatnya. Maka saat itu kita pindahkan semuanya di Cikole, tinggal di sini tersisa santri putra. Kemudian 2017 saya mendatangi Kiai Adrian. Saya untuk Kiai dulu saya punya air panas di belakang rumah. Enggak. Wah, enak juga di sini. Kecil namanya. Saya pulang dari belakang saya di mobil ini, perasaan Cikole Lekala itu sumber air panas. Akhirnya saya satpam carikan tanah, dicarikan tanah, ketemu tapi lebarnya cuma 1.000 meter. Allah kasih tanah yang lebih luas 1 hektar, ada vilanya, ada garangnya, jumlahnya 20 tahun. Disitulah berdiri lagi di tahun 2017 itu dibeli tanahnya seharga 2 miliar, tapi dibayar 1 miliar karena 1 miliar sebetulnya 2 tahun dengan hanya dipakai tidur karena villa. Maka akhirnya 2019 dengan bismillahirrahmanirrahim dibuka Al-Mizan 3 di tahfidzul Quran hingga sekarang baru berusia 4 tahun dengan jumlah santri 150 di Al-Mizan 3. Yang saya menangis ketika di tahun 2012 itu, kenapa? Saya sudah janjian dengan Kiai Syekh pakai sebelum untuk mendoakan di sana. Untuk apa? Berdirinya Al-Mizan.
insya Allah pondok akan maju. Hanya kata-kata beliau. Lalu kami mohon nanti untuk diresmikan siap. 1 minggu sebelum diresmikan kami sudah ta'aruf beliau sakit dan dirawat di Surabaya. Kami tegak dengan keinginan ke Surabaya untuk itulah sejarah perjalanan Al-Mizan dalam sekian tahun. Adalah guru-guru saya. Akhirnya saya ketika Pak Kiai Rifai meninggal dunia itu, kalau saya mau berpesan dengan 11 malam, berdua dengan istri saya, mana saya kecil, berdua ngobrol keluh kesah. Kemudian setelah meninggal saya ingin kemana saya mursyid saya. Akhirnya saya ke Pak Kiai Syukri dan banyak bertemu, banyak nasihat, banyak pandangan, termasuk biasanya saya datang ke Muqaddasah dengan yayasan. Bahkan tiga-tiganya Imam Badi, Kiai Hasan dan Syukri pernah ya menasihati saya di situ. Inilah guru-guru saya, guru-guru kami, Kiai Ahmad Rifai Arif Allahullah, Kiai Haji Abdullah Syukri kasih Allah yang hak, dan mudah-mudahan kiai kita yang satu ini terus dibanyakan ilmunya, terus bisa mendidik, membina, mengarahkan kita untuk menjadi muslim yang mukhlis, bahwa pendidikan pesantren itu lillahi ta'ala. Inilah perjalanan Al-Mizan dalam 30 tahun ini Pak Kiai. Mudah-mudahan kami selalu dibimbing, kami diarahkan dan kami didoakan. Terus terang saja Pak Kiai dari alumni dan belakang Al-Mizan, Gontor ini ingin selalu membimbing kita. Jangan pernah kita memiliki hati yang katakanlah sudah untuk disatukan, bahwa 1000 Gontor ini sudah tercipta bukan hanya dari alumni Gontor, tetapi alumni Gontor itu sendiri memiliki alumni-alumninya yang mereka punya pesantren. Pak Kiai sudah ada 1000 Gontor. Saya sudah menghitungnya dengan Kiai Udi, dengan Kiai Adrian, sudah ada. Kiai itu dengan data satu sudah memiliki sekitar 150. Al-Mizan dalam 12, Al-Amin adalah 300. Dan aja keesokan mau berapa? 80-an dari Azhar 12, Mani Sadar 3, dan saya belum dapat laporan lagi yang setelah. Tapi sudah itu sudah terlaksana. Alhamdulillah. Demikian sambutan singkat saya. Mudah-mudahan manfaat adanya untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas permintaan beliau, dan karena ini adalah untuk internal dari kiai untuk santri, dari kiai untuk anak-anaknya. Beliau minta untuk tidak dipublikasikan. Karena itu kami mohon maaf, tausiah Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal tidak bisa kami tayangkan. Satu hal yang pasti, pesan beliau dalam melakukan apapun, terutama dalam mendirikan pesantren, pertanyaan yang penting itu adalah why dan what for. Untuk apa, mengapa mendirikan pesantren. Niat menjadi sangat penting, karena setan-setan akan terus beraksi, mengganggu, menghambat. Kalau why dan what for-nya tidak kuat, kita akan kalah dengan setan-setan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pimpinan Pondok Pesantren Tajaka, Musyraf Utara Sumsel, dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Utara, Isom. mengucapkan 30 tahun Al-Mizan. Mudah-mudahan Al-Mizan selalu memberi kontribusi untuk umat, untuk bangsa. Jaya insya Allah selalu untuk Pondok Pesantren Modern Al-Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses menyiramkan Al-Mizan yang usia 30, luar biasa. Usia 30 sudah punya 3 pondok pesantren, tapi saya pesan istrinya cukup 1 aja, jangan sampai 3. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah, barokah. Pondok pesantrennya tambah maju dan juga selalu Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Syahid Markom dari Medan, Mawaridus Salam, mengucapkan terima kasih acara yang sangat aduhai 30 tahun ulang tahun pesantren Al-Mizan, sangat dahsyat. 30 tahun ke dewasa. 30 tahun insya Allah sudah dewasa dan semuanya merespon dengan positif. Semoga tambah umur, tambah makmur, tambah subur untuk mencetak para kader di muka bumi Allah ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk Pondok Pesantren Al-Mizan, Pondok Pesantren Modern Al-Mizan pada miladnya yang ke-30 tahun, dan kembangannya luar biasa. Alumni-alumninya sudah menyebar di seluruh dunia, di Eropa, di Birmingham, di Timur Tengah, dan lain-lain. Depan akan lebih baik. Insya Allah akan lebih baik. Atas nama Ketua MPAD, saya Zulkifli Muhadli, seluruh anggota MPAD bangga dengan Al-Mizan dan berharap banyak dari Al-Mizan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk pesantren modern Al-Mizan. Dalam 30 tahun sudah punya 3 cabang, Al-Mizan Rangkas Bitung putra dan putri, Al-Mizan Pandeglang khusus putri, dan Al-Mizan Pandeglang khusus untuk tahfizul Quran. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, kelancaran, terus maju dan berkembang. La izzatil Islam wal muslimin.